warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kalista Patricia, NPM 2231060202. Di sini aku akan memenuhi tugas akhir dari pengembangan diri, yaitu menjelaskan terkait pelatihan tentang self esteem yang bertema Be Brave, Be You, membangun keberanian dan keaslian diri melalui harga diri. Oke, yang pertama yaitu ada indikator permasalahan. Yang pertama, banyaknya individu merasa kurang percaya diri dan takut menunjukkan jati diri sebenarnya. Lalu adanya rasa tidak berharga dan takut gagal. Lalu kesulitan berani mengambil keputusan dan juga mengekspresikan diri. Lalu mudah juga terpengaruh tekanan sosial dan kritik negatif. Nah, kalau teman-teman ada yang merasakan hal permasalahan yang sama, bisa ikuti pelatihan ini. Lalu ada aspek-aspek self-esteem menurut Coppersmith pada tahun 1967. Yang pertama ada kekuatan, yaitu kemampuan mengontrol perilaku dan mendapat pengakuan dari orang lain. Yang kedua kebajikan atau virtue, yaitu keyakinan bertindak sesuai nilai dan norma yang diyakini. Lalu ada keberartian, yaitu significance, yaitu merasa diterima, dicintai, dan dihargai dalam lingkungan sosial. Lalu ada kemampuan atau competence, yang dimana kepercayaan pada kemampuan diri dalam menyelesaikan tugas dan tantangan. Lalu ada definisi self-esteem sendiri. Nah, self-esteem menurut Coppersmith ini merupakan evaluasi individu terhadap dirinya yang mencerminkan penghargaan dan keyakinan bahwa dirinya mampu dan penting serta berharga dan berhasil. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari self-esteem, yaitu yang pertama ada pengalaman masa kecil, yaitu dukungan dan penghargaan dari keluarga dan lingkungan. Nah, ini adalah faktor utama yang biasanya kita temukan sejak dini ya teman-teman. Lalu yang kedua ada interaksi sosial. Ini biasanya ada di wilayah lingkungan, yaitu penerimaan dan penghormatan dari teman dan masyarakat. Ini juga mendukung sebagai nomor 2 setelah masa lalu tadi. Terus yang ketiga ada prestasi pribadi. Nah, keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan itu juga sangat berpengaruh pada faktor yang mempengaruhi untuk terjadinya self esteem. Lalu perbandingan sosial. Nah, membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan dapat menurunkan self esteem teman-teman. Karena artinya kita juga di satu sisi lain tidak percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Lalu komunikasi, cara orang lain memperlakukan dan menghargai kita itu tergantung bagaimana kita membawa diri kita sendiri gitu. Lanjut, tips dan trik meningkatkan self esteem. Nah, di part ini kita bakal kenal 6 tips and tricks, yaitu yang pertama, kenali dan hargai keunikan diri sendiri, jangan takut berbeda. Karena semakin kita berbeda dengan yang lain, maka kita akan semakin dilihat bahwasannya kita beda dan kita artinya semakin unik gitu. Yang kedua, berani mengambil resiko dan belajar dari kegagalan. Percaya bahwasannya setiap orang itu pasti merasakan kegagalan, namun dari kegagalan itulah kita belajar. Lalu yang ketiga adalah latih afirmasi positif. Katakan saya mampu, saya berharga, dan bahkan saya bisa di setiap harinya. Jangan malah kita men-underestimate diri kita sendiri. Yang keempat, bangun jaringan sosial yang sportif dan positif. Lalu yang kelima, tetapkan batasan sehat, jangan takut berkata tidak. Lalu fokus pada proses, bukan hanya pada hasil. Lalu ada pun pengalaman subjektif nih ya. Yang pertama itu ada berani mengekspresikan diri dan mengambil keputusan. Terus ada seseorang yang waktu itu lebih tahan terhadap kritik dan tekanan sosial. Lalu ada memiliki hubungan sosial yang lebih sehat dan harmonis, serta self esteem rendah dapat membuat seseorang merasa takut, minder, dan mudah menyerah. Nah, poin keempat ini sangat sering terjadi pada seseorang yang merasakan self esteem gitu. Lalu ada hasil penelitian atau jurnal, yaitu salah satu penelitian Jogapa pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa 49,4% remaja merasa puas dengan diri sendiri dan 57,1% merasa berguna, menandakan self esteem yang cukup baik pada mayoritas responden. Namun masih ada tantangan dalam komunikasi dan penerimaan sosial. Lalu ada hasil penelitiannya yang dari studi psikopedagogia 2021 menemukan bahwa self esteem berpengaruh signifikan terhadap penyesuaian diri siswa SMA, yang dimana siswa ini dengan memiliki self esteem yang tinggi lebih mudah beradaptasi dan menghadapi tantangan, mendukung pentingnya penguatan self esteem dalam pendidikan. Ada link jurnal di sini yang teman-teman bisa telusuri untuk melihat sumber-sumbernya. Lalu kita berada di akhir sharing. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Maaf apabila ada salah kata. Saya Kalista Patricia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.